Jika berbicara tentang keragaman, maka negara inilah yang tentunya akan banyak dibicarakan, yaitu Indonesia. Dengan banyak keragaman yang ada, manusianya, suku-sukunya, budayanya, golongannya, warna kulit, serta agamanya yang beragam sejak dulu kala. Keberagaman yang disebut multikulturalisme ini sudah melewati banyak fase peradaban di Nusantara, masa praksara, kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, masuknya kolonialisme Eropa, berlanjut menuju fase pergerakan nasional, kemudian dilanjutkan pada masa kependudukan Jepang, hingga akhirnya multikulturalisme yang ada di negeri ini setelah kemerdekaan. Dan dalam video kali ini, kami, kelompok 4, yang terdiri dari Alvina Lena Putri, Lutfi Rizky Fahrian, serta Respati Budianto Samudro akan menjelaskan tentang multikulturalisme pada masa pergerakan nasional. Multikulturalisme pada masa pergerakan nasional terdapat 3 fase yang menjadi tonggak persatuan rakyat Hindia Belanda dalam melawan penjajah dan penindasan Belanda. Fase-fase tersebut adalah fase awal, fase radikal, serta fase moderat sebagai langkah menggapai kemerdekaan. Fase awal menjadi awalan dari kesatuan rakyat Hindia Belanda terhadap penindasan serta penjajahan Belanda. Pada era ini mulai tumbuh rasa nasionalisme Indonesia dalam melawan penjajahan. Hal menjadi sebuah kekuatan baru dalam melawan penjajahan Belanda. Rasa nasib serta merasakan penderitaan yang sama akibat penjajahan membuat rakyat ingin bersatu. Hal ini tentu berbeda dengan perjuangan sebelumnya yang hanya bersifat kedaerahan yang mudah dipatahkan. Dengan timbulnya rasa persatuan, ditambah munculnya golongan pelajar yang membawa ideologi nasionalisme yang menjadi pendukung dalam perkembangnya fase awal pergerakan nasional. Persatuan kemudian berlanjut dengan hadirnya organisasi pergerakan nasional yaitu Budi Utomo. Dianggap menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Didirikan oleh mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908. Tokohnya ada Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, serta Wahidin Sudirohusodo. Tujuannya jelas, pendidikan. Fokusnya membangun masyarakat yang melalui pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tumbuhnya wawasan yang dimiliki masyarakat untuk melawan penjajahan Belanda dan kuat dalam melawan adu domba penjajah. Setelahnya, lahirlah Sarekat Islam yang awalnya bernama Sarekat Dagang Islam. Tujuannya melindungi kepentingan perdagangan Islam dari ancaman serta saingan pedagang asing. Kemudian Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Diikuti pula oleh perkembangannya yang awalnya hanya untuk kepentingan dagang, kemudian berubah menjadi partai politik yang besar, serta menjadi partai yang dianggap mengancam, serta melawan pemerintahan kolonial Belanda. Karena Sarekat Islam pula, lahirlah Mosi Cokro Aminoto yang isinya adalah 1. Perlunya dibentuk parlemen yang anggotanya dipilih oleh rakyat dengan hak yang penuh menentukan hukum atau undang-undang. 2. Dibentuk suatu pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap parlemen. Jika Gubernur Jenderal sebelumnya sangat keras pertentangan terhadap perjuangan rakyat Indonesia, maka hal ini berbeda dengan Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum pada 18 Mei 1917. Volksraad resmi dibentuk oleh beliau sebagai pertimbangan atas Mosi Cokro Aminoto. Pada Volksraad, SI memiliki Cokro Aminoto serta Abdul Muiz sebagai wakilnya, hingga akhirnya nanti SI kemudian pecah menjadi 2 karena menyusupnya paham komunis. SI Putih yang dipimpin oleh Haji Agus Salim, Hos Cokro Aminoto, serta Abdul Muiz yang berpusat di Yogyakarta. Kemudian SI Merah yang berhaluan kiri dengan pusatnya di Semarang, dipimpin oleh Darsono, Semaun, serta Alimin. Kemudian berlanjut dengan berdirinya Indonesia Partij. Pendirinya disebut dengan 3 serangkai, yaitu Dawas Dekar, RM Suwardi Suwaraningrat, serta Cipto Mangunkusumo. Organisasi pergerakan nasional pertama yang tujuannya jelas kemerdekaan Indonesia, serta langsung bergerak dalam bidang politik. Karena sifatnya keras itu, pemerintah kolonial membuat Indonesia Partij menjadi organisasi terlarang. Pemimpinnya ditangkap satu persatu. Suwardi Suwaraningrat yang pertama diakibatkan tulisannya Als ik eens Nederland was, dengan isinya yang penuh kritikan terhadap negara Belanda dalam perayaan 100 tahun kemerdekaan dari Prancis yang biaya pesertanya dibebankan terhadap masyarakat Hindia Belanda. Berlanjut menuju Cipto Mangunkusumo yang ditangkap karena dukungannya terhadap Suwardi Suwaraningrat. Melalui tulisannya juga Ketakutan atau Kekuatan yang membuat dia dipenjara oleh pemerintah kolonial. Terakhir adalah Dawas Dekar yang juga dipenjara karena tulisannya Pahlawan Kita Suwardi Suwaraningrat dan Cipto Mangunkusumo.
yang tujuannya sebagai dukungan terhadap dua sahabatnya yang sudah dipenjara oleh pemerintah kolonial. Semua tulisan 3 serangkai itu diterbitkan dan dicetak melalui surat kabar The Express dan majalah Indonesia Party. Selanjutnya, fase radikal. 1. Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1927, Perhimpunan Indonesia atau PI berpartisipasi dalam Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan Kolonialisme di Belgia. Partisipasi ini merupakan salah satu upaya PI untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengkritik kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara imperialis. Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan Kolonialisme didirikan pada tahun 1907 di Brussels, Belgia, dan bertujuan untuk mengkoordinasi perjuangan nasionalis di negara-negara koloni yang masih dikuasai oleh kekuatan imperialis. Liga ini menjadi wadah bagi beberapa organisasi dan gerakan nasionalis seluruh dunia untuk saling berbagi pengalaman, strategi, dan dukungan dalam melawan penindasan kolonial. PI adalah salah satu organisasi nasionalis Indonesia yang turut bergabung dalam liga ini. PI sendiri didirikan pada tahun 1924 di Batavia atau sekarang Jakarta oleh sekelompok intelektual dan pemimpin nasionalis Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. PI bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia dari penjajahan Belanda. Dalam pertemuan Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan Kolonialisme di Belgia tahun 1907, PI mengambil peran aktif dalam menyampaikan pandangan dan aspirasi bangsa Indonesia. PI mendiskusikan berbagai isu terkait kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di hadapan para delegasi dari negara-negara koloni lainnya. Partisipasi PI dalam liga ini membantu memperluas jaringan internasional dan mendapatkan dukungan dari organisasi nasionalis dan aktivis di berbagai belahan dunia. Melalui liga ini, PI juga mengkritik tindakan kolonialisme Belanda secara terbuka dan menggugah kesadaran internasional mengenai situasi di Indonesia. Meskipun hasil konferensi ini mungkin tidak secara langsung mengarah pada kemerdekaan Indonesia yang langsung terwujud, namun partisipasi PI dalam Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan Kolonialisme di Belgia tahun 1927 membantu memperkuat perjuangan nasionalis Indonesia dan menyebarkan kesadaran akan kolonialisme di dunia internasional. 2. Perlawanan PKI. Perlawanan PKI pada tahun 1926 juga dikenal sebagai pemberontakan PKI 1926 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah penjelasan singkat dan jelas mengenai perlawanan ini. Pada tahun 1926, Partai Komunis Indonesia atau PKI yang saat itu masih dalam tahap perkembangan mengorganisir pemberontakan bersenjata melawan pemerintah kolonial Belanda di beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap penindasan kolonial, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi yang dilakukan oleh Belanda. PKI yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Musso, Dasono, dan Alimin berupaya untuk menggalang dukungan rakyat dalam melawan kekuasaan kolonial. Mereka mengorganisir serangan terhadap pos-pos polisi, mengambil alih kota-kota kecil, dan mencoba mendirikan pemerintahan revolusioner sementara. Namun, pemberontakan ini tidak berhasil mencapai tujuannya. Pemerintahan kolonial Belanda dengan cepat merespon dengan kekuatan militer yang besar, mengirimkan pasukan untuk menghadapi para pemberontak. Pasukan Belanda berhasil mengalahkan kelompok pemberontak satu persatu, menggunakan kekuatan dan taktik militer yang lebih unggul. Perlawanan PKI 1926 berlangsung selama beberapa bulan, namun akhirnya dipadamkan oleh kekuatan militer Belanda. Ribuan anggota PKI dan simpatisan ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan. Beberapa tokoh PKI tewas dalam pertempuran atau dieksekusi setelah ditangkap. Pemberontakan ini memiliki dampak jangka panjang dalam sejarah Indonesia. PKI mengalami kekalahan militer yang sangat signifikan dan merasakan penganiayaan oleh pemerintah kolonial. Namun, perlawanan PKI 1926 juga menjadi tonggak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, karena menjadi salah satu momen di mana kesadaran politik dan perlawanan terhadap kolonialisme semakin meningkat. Setelah peristiwa ini, PKI mengalami pembaharuan organisasi dan strategi, serta berperan dalam gerakan nasionalis yang lebih luas dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun perlawanan PKI 1926 tidak berhasil secara langsung, namun ia memberikan pengaruh yang kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berlanjut di masa mendatang. 3. Partai Nasional Indonesia atau PNI dilahirkan Sumpah Pemuda. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah partai politik yang didirikan pada tahun 1927 oleh sekelompok tokoh nasionalis Indonesia, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lainnya. PNI bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan politik Indonesia dari penjajahan Belanda dan membangun identitas nasional yang kuat. PNI menjadi salah satu organisasi yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Partai ini mengadvokasi konsep nasionalisme Indonesia yang inklusif, menekankan persatuan kesatuan bangsa dalam menghadapi penjajahan kolonial Belanda. PNI juga berupaya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia melalui program sosial dan politik yang progresif. Pada tanggal 28 Oktober 1928, PNI berperan penting dalam peristiwa yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu pertemuan para pemuda Indonesia dari berbagai organisasi dan partai politik, termasuk PNI di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi perjuangan nasionalis dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda, para pemuda menyampaikan 3 poin penting. Pertama, mereka bersumpah akan menjunjung persatu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Poin ini menekankan pentingnya persatuan dan identitas nasional yang kuat sebagai dasar perjuangan. Kedua, mereka bersumpah akan memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan pengantar dalam segala bidang kehidupan. Ini merupakan upaya untuk memperkuat identitas bangsa dan menghadapi dominasi bahasa Belanda. Ketiga, mereka bersumpah akan mempersatukan seluruh kaum pemuda Indonesia dalam perjuangan memajukan tanah air. Sumpah Pemuda menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia karena menggambarkan semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Belanda. Momen ini juga menjadi titik tolak dalam perjuangan nasionalis Indonesia yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan yang lebih luas dan menyatukan berbagai kelompok dan organisasi dalam mencapai kemerdekaan. PNI terus berperan aktif dalam perjuangan nasionalis Indonesia setelah Sumpah Pemuda. Partai ini menjadi salah satu kekuatan politik utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, baik melalui kegiatan politik maupun perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Pada akhirnya, perjuangan yang dilakukan oleh PNI dan Gerakan Nasionalis Indonesia lainnya membuahkan hasil dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, fase moderat. Setelah adanya Sumpah Pemuda yang terjadi dalam pergerakan nasional, multikulturalisme dalam bangsa Indonesia lebih terlihat jelas. Pada masa moderat sendiri, tokoh-tokoh berjuang secara bersama-sama dengan cara berdiplomasi dan berorganisasi. Di sini tergambar bagaimana Sumpah Pemuda yang disampaikan sebelumnya menimbulkan kesadaran baru, yang tadinya untuk daerahnya saja atau sukunya saja, sekarang bersama-sama untuk Nusantara, berhadapan langsung dengan tatanan kolonialisme. Kemultikulturalisme pada masa moderat pun dapat dilihat dari suatu fraksi yang bernama Fraksi Nasional dalam lingkup Volksraad. Fraksi ini merupakan ide dari M.H. Tamrin, berisi anggotanya dari perwakilan-perwakilan daerah seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, yang memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan. 2. Berusaha menghapuskan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi, dan intelektual sebagai antitesis kolonial. 3. Mengusahakan kedua hal tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.